Pak Ul, tadi kan Bung udah nyampaikan tuh bahwa Bawaslu sudah coba memetakan modus-modusnya. Memang kan sekarang belum ada aturan baku, aturan resmi ya, PKP dari KPU belum ada pencabutan atau perbaikan itu. Jadi paling tidak ini kan semacam warning awal lah pada petahana-petahana khususnya yang akan menyalurkan bansos. Nah, kira-kira modus-modus apa yang bakal muncul? Bentuk-bentuknya hasil kajian Bawaslu. Iya, Cak Wawan. Jadi di dalam pengawasan pilkada di dalam pandemi COVID-19 ini, selain kita juga mengidentifikasi kerawanan netralitas ASN, ya kan? Terima kasih. Kerawanan netralitas ASN, terus kerawanan politik uang. Tentu juga ada satu kerawanan yang berkaitan tentang di dalam pengawasan pilkada di dalam pandemi ini kan. Ada kerawanan bantuan sosial. Satu itu. Yang kedua ada juga kerawanan soal keselamatan penyelenggara, ya kan? Nah, karena kita tentang bansos tentu memang ini menjadi titik fokus kita, ya kan? Titik fokus pengawasan kita. Bukan berarti yang lain tidak kita abaikan ya. Tetap ini menjadi prioritas berkaitan tentang politisasi bansos ini kan. Nah, kita kan 15 Juni ini mulai nih. Kalau informasi kan 15 Juni ini mulai tahapan pilkada. Tentu memang yang selain yang saya sampaikan tadi upaya-upaya pencegahan, kami secara internal juga harus mempersiapkan diri, ya kan? Harus mempersiapkan diri dalam rangka kerja-kerja pengawasan. Nah, salah satu yang saya sampaikan tadi, kita sudah identifikasi, jauh-jauh hari kita sudah buat DIM, daftar inventaris masalah. Kita sudah buat DIM, daftar inventaris masalah, mulai dari seluruh tahapan, termasuk tahapan kampanye dan sebagainya. Nah, dalam kondisi pandemi ini, kita juga tetap mengacu daftar inventaris masalah yang kita buat, termasuk juga indeks kerawanan pemilu pilkada, ya kan? Nah, salah satunya misalnya modus itu kan pemberian bantuan sosial ini yang bersumber dari APBD atau APBN itu diberikan kepada tim sukses atau tim kampanye, ya kan? Nah, melalui tim sukses dan tim kampanye itu nanti stiker-stiker itu ditempelkan. Jadi mereka sekali nyebar bansos, sekali juga sekali menyampaikan itulah mungkin bagian dari citra diri nanti. Yang bagian dari citra diri yang itu menguntungkan salah satu pasangan calon. Itu jangan sampai dilakukan ya. Kita berharap dan mengimbau memang dalam surat edaran kita juga, surat yang kita tuju ke gubernur, kita silakan memberikan bantuan sosial. Kita tidak melarang, ya kan? Tapi memang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Toh kalau memang ini bersumber dari APBD APBN ya silakan bersumber dari APBD atau APBN. Jadi hal itu disampaikan juga pada masyarakat ya, ini bantuan dari APBD ya, bukan bantuan dari dia ya. Ini bantuan dari anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat, ya kan. Nah, bagaimana pertanyaannya gini, Cawan? Bagaimana kalau itu bantuan bukan dari APBD APBN, ya kan? Itu memang bantuan dari pribadi yang bersangkutan, ya kan? Nah, tentu memang di dalam klausul kampanye, kegiatan kampanye itu juga ada batasan. Nanti makanya kita nunggu PKPU juga, PKPU tentang kampanye. Memang ada batasan-batasan dalam memberikan bantuan. Apa yang boleh? Salah satunya bahan kampanye. Bahan kampanye itu kan salah satunya baju, ya kan? Payung, gelas, mug, dan sebagainya, payung. Dan itu kan dibatasin maksimal. Batasan maksimalnya harus 25.000, ya kan? Nah, ini juga akan bagian dari tugas kami melakukan pengawasan dan pencegahan itu, Cawan. Artinya kalaupun berarti tadi merujuk ke peraturan tadi, kalaupun dia harus memberikan bantuan yang sifatnya pribadi nggak boleh melanggar dari aturan. Kalaupun dia mau bantu secara pribadi, tentu ada pedoman-pedoman yang harus dia ikutin, harus dia pahami. Tapi memungkinkan nggak kalau dilaksanakan pada saat yang sama, dia mendistribusikan bansos, pada saat yang sama dia juga memberikan bantuan-bantuan kayak tadi ada merchandise, pernak-pernik itu, nah kira-kira dibolehkan nggak kira-kira itu? Kalau sepanjang memang nanti kita lihat PKPU tentang kampanye, sepanjang memang itu sesuai dengan aturan yang berlaku, ya silakan. Apa yang dia lakukan, dia memberikan pernak-pernik itu, ya silakan. Sepanjang memang itu sudah diatur dalam aturan yang berlaku. Tapi kalau di luar ketentuan tentu Bawaslu
tentu Bawaslu akan melakukan fungsi penindakan dia. Fungsi penindakan itu ya tentu akan melakukan proses klarifikasi apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku atau tidak. Karena memang cawan saya melihat ada ini berat sanksinya bagi kepala daerah. Ya, maaf, saya potong. Karena kan itu dari ketua KPK sendiri kan udah ya mengancam tuh kan, memberikan hukuman mati bagi yang koruptor untuk bansos ini. Iya. Nah, selain dari KPK ya, yang saya pernah lihat list beritanya juga itu akan menindak tegas kepala daerah yang menyalahgunakan bantuan sosial. Termasuk dari Mendagri yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang kepala daerah, itu jelas sanksinya paling berat itu adalah pencabutan kewenangan sebagai kepala daerah. Iya, pencabutan kewenangan sebagai kepala daerah. Tapi kalau Undang-Undang Pilkada itu jelas, itu pembatalan sebagai calon kepala daerah. Di Undang-Undang Pilkada ada? Iya. Kalau Undang-Undang Pilkada didiskualifikasi. Jadi memang ini cukup berat dan kita berharap dengan sanksi yang cukup berat ini akan bisa menjadi perhatian serius bagi kepala daerah yang ada niatannya untuk maju sebagai calon kepala daerah gitu. Informasi itu udah Bawaslu sampaikan? Oh ya, sudah. Kita sudah menyampaikan sanksi-sanksi. Jadi dalam surat kami itu yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan termasuk sanksi-sanksi. Gitu. Dari yang paling ringan sampai paling berat? Iya, dari yang ringan sampai yang paling berat itu. Nah, terkait bansos COVID-19 ini, ada nggak nanti Bawaslu menurunkan tim khusus untuk mengawal atau? Ya, jadi kita kan juga ada program pengawasan partisipatif, Cawawan. Jadi kalau hanya kekuatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan di 11 kabupaten kota, tentu personil yang kami milikin itu tentu tidak akan maksimal, ya kan. Tentu kami juga akan melakukan kerjasama dengan melakukan program pengawasan partisipatif. Salah satunya kita ada sekolah kader pengawasan partisipatif. Sudah jalan? Oh, sudah jalan. Kita sudah ada sekolah kader pengawasan partisipatif itu yang sudah mendaftar, yang sekarang sudah 1 bulan penuh ini sudah ikut program nonton video. Jadi kita ada. Jadi walaupun 2 bulan 3 bulan kemarin dalam posisi lockdown, jalan ya. Kita tetap ada program. Jadi ada SKPP daring. Sekarang kita kan Zoom semua ya kan, online semua ya kan. Nah, termasuk itu kan kita pengawasan partisipatif. Termasuk kita juga kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu kan. Termasuk kita koordinasi, baru-barusan ini kita koordinasi dengan kepolisian dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan supaya memang pilkada di Jambi ini berjalan dengan aman, dengan kondusif, ya kan? Dan itu yang menjadi harapan kita bersama. Nah, dengan pengawasan partisipatif ini tentu akan memudahkan kita untuk menutup geraknya calon kepala daerah untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur, ya kan? Nah, kita juga ada program Cak Wawan. Jadi bagaimana cara melaporkan? Kita juga ada namanya Gowaslu, kita ada juga namanya Siwaslu. Kalau Siwaslu ini laporan untuk internal kami. Jadi laporan internal, laporan cepat melalui online. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu mulai dari jajaran kita di bawah sampai ke atas itu laporan langsung masuk. Nah, kalau masyarakatnya mau melaporkan itu melalui Gowaslu. Silakan. Iya, ada aplikasi Gowaslu namanya. Nah, silakan nanti masyarakat kalau ada dugaan pelanggaran, silakan melaporkan melalui Gowaslu. Itu aplikasi kita. Nah, ini kan menguntungkan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kan. Silakan masyarakat yang mau melaporkan tidak mesti harus datang ke kantor Panwas kami terdekat. Silakan melalui aplikasi Gowaslu namanya. Nanti Bung Paul bisa menunjukkan langsung ya apa teknisnya bagaimana. Oh ya. Karena kopinya udah Sip. Kita minum kopi dulu.